Sahabat Muslim, jumpa kembali bersama kami di channel yang membahas seputaran kisah Islami. Kali ini akan kami bahas tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Sesuai dengan permintaan IM News Lover, Nabi Daud adalah sosok yang tidak hanya dipandang sebagai Nabiullah saja, tetapi beliau juga pemimpin yang adil dan saleh serta raja panutan yang sangat bijaksana. Sehingga nama beliau disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Nabi Daud merupakan penyelamat kaum Bani Israel serta menjadi seorang pemimpin yang sangat dikagumi dan disanjungi oleh seluruh masyarakat Bani Israel. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian Nabi Daud masih bergaris keturunan Nabi Ishak. Beliau lahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan Harun. Daud bin Yisya adalah salah seorang dari 13 saudara yang tinggal di kota Bethlehem. Kala itu Bani Israel dalam keadaan kacau balau dan tekanan dari musuh. Nabi mereka saat itu adalah Nabi Samuel. Beliau pun mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat panglima perang, yaitu sosok yang gagah perkasa, pemberani, mempunyai budi pekerti luhur dan lemah lembut. Pada dasarnya dia hanyalah seorang petani dari perdesaan bernama Talut, untuk melawan orang kafir di bawah pimpinan Jalut. Di bawah komando Talut inilah seluruh warga yang tidak mempunyai ikatan rumah tangga dan perdagangan harus terjun ke medan perang. Karena dia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tidak menghiraukan urusan rumah tangga dan perdagangan. Di antara pasukan terbaik itu terdapat salah seorang remaja yang bernama Daud. Dia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua saudaranya yang maju ke medan perang. Namun Daud tidak diperkenankan maju ke barisan depan, ia hanya disuruh melayani kedua saudaranya di barisan belakang. Karena kala itu beliau tergolong sangat muda, berumur sekitaran 9 tahun. Sebenarnya pasukan Talut sangat sedikit untuk melawan tentara Jalut yang begitu banyak. Namun Talut berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran dan dikokohkan pendirian dalam menghadapi orang-orang kafir. Walaupun berjumlah sedikit, dengan izin Allah tentara Talut dapat menghancur leburkan pasukan musuh, dan hanya tersisa si raja zalim seorang diri, yaitu Jalut. Mengingat Jalut seorang panglima kafir yang sangat kuat, Talut pun mengumumkan, siapa saja yang dapat menaklukkan Jalut, maka akan diambil sebagai menantunya. Tak disangka Daud yang masih remaja tampil terdepan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Awalnya Talut ragu, karena Daud hanyalah seorang remaja, sedangkan musuh yang akan dihadapinya adalah panglima yang punya banyak pengalaman dalam pembantaian. Namun setelah didesak, beliau mengizinkan remaja ini maju ke medan perang untuk melawan Jalut. Setelah mendapatkan izin, Daud pun maju untuk melawan Jalut dan tidak memperdulikan iming-iming tadi. Allah memberikan kemampuan kepada Daud untuk mengolah besi menjadi alat perang. Ketika Daud muncul di hadapan Jalut dengan membawa 5 batu, tongkat, serta ketapel, Jalut tertawa terbahak-bahak melihat seorang anak muda menantangnya, karena dia telah berkali-kali mengalahkan orang-orang dari Bani Israel untuk berperang melawannya. Dengan kesombongannya, dia tetap mengejek dan merendahkan Daud serta menertawakan kekafiran dan kelemahannya. Kemudian, dengan kecintaannya kepada Allah, Daud meletakkan batu tadi di atas ketapelnya. Beliau pun melepaskan batu dari ketapel di udara, serta angin menjadi sahabat Daud, sehingga batu itu meluncur keras dan mengenai dahi Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Hingga dia terkapar dan mati di tempat. Setelah mengalahkan Jalut, Daud pun menikahi putri Talut, walaupun pada dasarnya beliau tidak beriming-iming, tetapi Raja Talut tetap menepati janjinya. Seiring berjalannya waktu, Raja Talut pun meninggal dunia. Sehingga Allah memberikan hikmah kepada Daud berupa pemerintahan dan menjadi seorang raja untuk kaum Bani Israel yang sangat dihormati. Serta mengajarkannya apa yang dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa. Kisah ini tersimpan indah dalam Al-Quran, yang artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya.
Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Saat Daud berusia 40 tahun, beliau mendapat risalah kenabian serta Allah mewahyukannya kitab Zabur dan menjadikannya sebagai salah satu Rasul Allah. Nabi Daud juga dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Namun siapa sangka, Nabi Daud merupakan seorang yang sangat pencemburu. Sehingga setiap kali berpergian, seluruh pintu rumah dikuncinya agar tidak ada seorang lelaki pun yang dapat memasuki ke rumahnya. Hingga suatu ketika, Nabi Daud sedang di luar rumah dan pintunya terkunci seperti biasa. Serta istrinya memeriksa untuk melihat sekaligus memastikan keadaan rumahnya agar tetap aman. Betapa terkejutnya ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Bagaimana orang ini bisa masuk padahal rumahnya terkunci rapat? Gumam istri Nabi Daud dengan penuh keheranan. Di samping itu, dia juga takut akan kemarahan Nabi Daud jika memergoki ada seorang lelaki di dalam rumahnya. Tidak lama kemudian, Nabi Daud pun pulang. Tetapi lelaki itu tetap berdiri tegak dengan keadaan semula tanpa rasa takut dan khawatir sedikit pun di raut wajahnya. Melihat begitu santainya lelaki itu, Nabi Daud bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja, dan tidak ada yang dapat menghalangiku," jawab lelaki itu menyebutkan jati dirinya kepada Nabi Daud. Dengan jawaban seperti itu, beliau pun langsung mengenali siapa sebenarnya lelaki itu dan apa tujuannya. "Demi Allah, jadi kamu malaikat maut." "Selamat datang keputusan Allah," kata Nabi Daud menanggapi jawaban lelaki itu. Kemudian malaikat maut pun menjalankan tugasnya yaitu mencabut nyawa Nabi Daud dari ubun-ubun sehingga beliau wafat. Setelah itu, Nabi Daud pun dimandikan, dikafani, dan rutinitas lainnya berdasarkan hukum Islam. Namun, matahari menyinari dengan teriknya ketika pengantaran ke makam beliau. Sehingga Nabi Sulaiman memerintahkan para burung agar memayungi jenazah Nabi Daud dengan sayap mereka. Kala itu, bumi pun menjadi gelap karena naungan dari sayap burung. Sehingga jasad Nabi Daud dan para pengantar tidak disinari oleh mentari. Inilah salah satu dasarnya kita disunahkan untuk menaungi jenazah saudara kita dengan payung dan sebagainya dari teriknya sinaran mentari. Sekian, terima kasih.